Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita terus melihat kitab Yeremia pasal 8 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Sangat sulit untuk membaca kitab Yeremia sebab dalam kebinasaan kerajaan 40 tahun sebelumnya dilihatnya sangat baik keadaannya, tetapi di dalam roh melihat situasi yang akan dihadapi itu sangat buruk. Dalam situasi yang buruk itu dia terus untuk beradakan hubungan dengan Allah dan juga terus berdoa. Dia melihat situasi semakin memburuk dan juga dia melihat kegelapan semakin gelap. Setiap pasal waktu kita membaca, kita akan merasa keadaan ini sangat menggetarkan, sangat buruk. Dan waktu kamu terus membaca, pasal demi pasal akan semakin buruk semakin memburuk. Seperti pasal 3 dan 4. Allah menasehati dan juga menegur bahwa akan menerima mereka. Dan pasal 8 pasal 5 mulai melihat di situ untuk melihat periksalah di tanah-tanah lapang, dapatkah kamu menemui seorang yang dapat melakukan keadilan dan mencari kebenaran, tetapi tidak seorang pun yang dapat diketemui, dan bagaimanakah aku dapat mengampunimu? Pasal 5 firman Tuhan, aku tidak berdaya untuk mengampunimu. Di pasal berikutnya menyuruh mereka untuk segera lari sebab penghukuman akan segera datang, dan penghukuman itu telah ditentukan dan sangatlah buruk. Pada saat di pasal ke-7 kemarin di bait suci, di pintu gerbang bait suci, di situ berseru. Terlebih di bait suci menyatakan kejahatan mereka, dan di sini kejahatan ini dibagi dalam beberapa lapis. Termasuk di hatam mereka ada bait suci, tetapi mereka melanggar 10 perintah Allah, dan cara persembahan pengorbanan mereka bersalah. Mereka dengan korban bakaran itu mereka bersama dimakan, sebab korban bakaran itu mereka bersama korban bakaran dan korban perdamaian mereka bersama makan, padahal korban bakaran itu tidak boleh mereka makan. Dan mereka di bait suci juga di situ menyembah berhala yang lain, dan di situ di sekeliling dosa-dosa di bait suci dalam situasi yang sangat memburuk, dan kemudian dikatakan di tempat itu akan menjadi tempat yang sunyi senyap. Yehuda dan Yerusalem pasti akan menjadi tempat yang sunyi senyap. Mereka akan menjadi tempat yang tandus, bahkan dikatakan tulang-tulang mayat-mayat mereka tidak bisa untuk dikuburkan, bahkan dikapankan mayat-mayat mereka menjadi makanan bagi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Dan terus semakin buruk situasi mereka, dan jadi Yeremia dia sesungguhnya masuk di dalam kenyataan, dalam rohaninya semakin jelas dia melihat, dan di seluruh bumi diliputi dengan kegelapan, dan dia terus mengatakan
kegiatan dengan Tuhan dengan tema hari ini saya berikan dalam kegelapan meliputi bumi, terus mengadakan dengan Tuhan. Dia sangat sebatang kara, dia tetap beraktivitas dengan Allah, tapi Allah dia tetap memilih dia. Dan agar dia tahu sangat menderita berdoa dan berkata kepadanya untuk jangan lagi berdoa untuk mereka, dan Allah terus di situ berfirman. Itulah Yeremia. Sungguh di antara manusia dan Allah, ia melakukan apa yang dapat ia kerjakan. Dia terus beraktivitas dengan Allah. Setelah menjadi negeri yang tandus, sesunyi senyap, tetap ada penghakiman. Di pasal sebelumnya dikatakan negeri yang tandus, mayat-mayat yang tidak bisa untuk dikuburkan. Dan di awal dari ayat ini dikatakan bahkan tulang-tulang mereka pun akan dikeluarkan. Yang dimaksud di sini bukan terbunuh, tidak bisa dibereskan mayat mereka, tetapi yang telah mati pun tulang-tulang mereka dikeluarkan. Di sini ada saling berhadapan. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang Raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang iman, tulang-tulang nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka. Tidak ada yang terkecuali dari penghakiman yang lebih parah dari sebelumnya. Ini semua yang dikerjakan oleh musuh mereka. Tapi akan bertanya mengapa bisa demikian? Mengapa sampai mengalami nasib yang demikian? Sebelumnya, pasal sebelumnya mengatakan alasannya. Dan terus dikatakan, dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara bintang yang dahulu ini menyatakan penghakiman siang malam dan ini semua yang dahulu dicintai, diabdi, diikuti, ditanya, dan disembah oleh mereka. Ada 5 lapis. Kamu begitu suka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Dan lihat, tulang-tulangmu dikeluarkan dari kubur. Apa yang dapat dilakukan oleh matahari, bulan, dan bintang? Dan bagi mereka yang masih hidup, mereka lebih suka mati daripada hidup. Jadi setelah penghakiman akan ada penghakiman lagi. Mereka dihukum dan dihukum lagi. Bahkan mereka yang telah mati dikubur, bahkan tulang-tulang mereka pun yang telah dikubur dikeluarkan dari kubur mereka. Ayat 4-11. Dalam mereka ada hukum Taurat, tetapi mereka tetap membangkang. Ayat keempat dimulai, Allah di situ bertanya. Hati Allah kepada umat Yahuda ada juga rasa kesesakan, sebab apabila orang jatuh, masakan ia bangun kembali? Apabila berpaling, masakan ia tidak kembali? Bukankah ini hal yang normal? Tetapi mengapa kamu terus-menerus untuk tidak mau kembali? Ayat ke-8, mereka terus
Mereka tidak ada yang menyesal pada kejahatan mereka. Mereka tidak mau mereka kembali. Dan ayat ke-7, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, dan burung terkukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Allah. Burung-burung ini mereka terbang sana terbang sini, tetapi pada waktu mereka akan terbang di tempat yang lebih hangat dan mendapatkan di tempat yang nyaman untuk hidup dan makanan berlimpah. Tetapi pada waktu iklim mulai berubah, mereka pun tahu untuk kembali, untuk menyingkir. Mereka bisa untuk mengubah tempat tinggal mereka. Manusia, mereka tidak mengetahui, mereka tidak tahu untuk berubah, tidak mengetahui hukum Tuhan. Dan berulang-ulang kali mereka dalam kegagalan mendapatkan pengajaran. Berulang kali dalam peperangan mereka dikalahkan. Mereka untuk sadar. Waktu bekerja, direktur saya berkata kepada saya, memang ada alasannya. Kebanyakan orang mereka menggunakan pengalaman mereka untuk belajar. Di sini kamu berbuat salah, kamu tahu untuk mengadakan perubahan. Jadi kamu setelah kamu mengalami kegagalan, kamu akan mendapatkan pengalaman. Sungguhnya ini sangat lambat dan juga sangat bodoh. Tetapi kamu harus dari pengalaman orang lain untuk bertumbuh dewasa. Kamu melihat bagaimana kesalahan yang mereka perbuat dan lihat mereka dimarah. Dan setelah lihat yang ia kerjakan ini sangat baik, kamu di situ merenungkan dan kamu belajar, maka pertumbuhanmu akan cepat. Tapi sayangnya kebanyakan orang tidak tahu dari kegagalannya sendiri untuk belajar, maka kesalahan diulangi kembali. Ini yang dimaksud di sini juga keadaan Yehuda. Mengapa tidak tahu untuk kembali? Mengapa masih begitu lama murtad? Mengapa tidak mau bertobat? Tidak mengakui kesalahan dan masih terus untuk dihajar sampai penghabisan. Dengan demikian dan situasi demikian, Allah pun merasa mengapa bisa demikian. Burung-burung pun tak mengetahui mengapa manusia tidak mengetahui. Jadi mereka begitu lama murtad seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya dalam bait suci, dan di sini dalam perkara yang lain dikatakan di ayat ke-8, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sebab Raja Yosua di bait suci menemukan hukum kitab Taurat. Mereka di situ dia sangat gembira, dan di pasal sebelumnya dikatakan kita punya bait suci, ini rumah Allah, ini perlindungan kita. Ada bait suci, pasti ada damai sejahtera. Atau bait suci di luar kerangka, di situ ada damai sejahtera. Kita menemukan kitab Taurat, seharusnya tidak akan timbul masalah. Kita akan aman. Kita punya kitab Taurat.
kita punya kebijaksanaan dan kita akan aman yang mengandalkan kitab Taurat. Dan di pasal ini mengatakan mereka mempunyai mempunyai Taurat, tetapi mereka tetap murtad. Ada kitab Taurat tetapi tidak ada gunanya. Seperti kita di dinding kita memajangkan nilai-nilai inti 611, kita bisa menghafalnya, tetapi melakukannya belum tentu bisa. Ada orang baru selesai menyatakan tentang nilai-nilai inti 611. Setelah dibicarakan, mereka sepertinya merasa saya paham, tetapi waktu ditanya kembali semuanya salah. Seperti pengetahuan dan dengan pengertianmu itu terpisah. Kita punya kitab Taurat, kita aman, kita punya kebijaksanaan. Menjadikan hati manusia itu serakah. Dan juga di sana hati mereka dari kecil hingga besar mereka tetap serakah. Di ayat ke-10, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar sesungguhnya mengejar keuntungan. Di situ serakah, mengingini milik orang lain itu di 10 perintah Allah yang ke-10, jangan ingin mengingini milik orang lain. Dan lain-lainnya, kamu punya hukum Taurat, kamu punya kitab Taurat, Taurat menyuruhmu untuk melakukan hukum Taurat. Jangan di situ mengejar keuntungan, tetapi manusia dari kecil sampai yang besar semuanya mengejar keuntungan. Jadi kitab ini tidak ada gunanya. Seorang yang serakah menginginkan lebih banyak lagi sebab hati mereka tidak puas. Segala sesuatu semakin banyak semakin baik. Uang lebih banyak lebih baik, rumah lebih banyak lebih baik. Bahkan perempuan pun lebih banyak lebih baik. Itu sifat mereka, ingin mencari yang lebih banyak lagi. Dengan demikian, apa yang harus diperbuat? Ayat ke-10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Yaitu milikmu, tidak peduli itu istrimu atau ladang-ladangmu akan diambil. Sebab kamu mendapatkan kitab Taurat, kamu mendapatkannya, tetapi apa yang kamu lakukan dalam semuanya juga mengejar keuntungan, yaitu tidak mendengar pengajaran, maka dosa ini semakin besar. Jadi ayat ke-13, kamu ingin mendapatkan semua ini. Jadi di ayat 13 berkata demikian, aku akan memungut hasil mereka. Tidak ada lagi anggur, tidak ada lagi buah ara, semuanya tidak ada lagi. Ayat 14, mengapa kita duduk-duduk saja? Yaitu tidak punya reaksi. Seperti terkejut, dia bengong. Yeremia melihat negara sampai langkah yang demikian, dia pun tahu perkara dari suku ini di mana.
yaitu mengandalkan kerangka dari bait suci dan menemukan kitab Taurat yang mereka pungut semua orang dalam mengejar untung. Penghukuman ini terus satu persatu datang, gelombang demi gelombang mereka datang penghukuman, tetapi mereka tidak tahu untuk kembali, tidak tahu untuk bertobat. Dan ini yang dihadapi oleh Nabi saat dalam kegelapan. Bagaimana kita untuk terus maju? Bagaimana terus mengadakan aktivitas dengan Allah? Waktu kita membaca dari Yeremia, mendapatkan pelajaran. Dulu aku melihat pasal sebelumnya, udahlah, saya tidak bisa melakukan, udah cukup, dan juga tidak bisa apa yang bisa saya perbuatkan, dan penghukuman itu sudah ditentukan. Allah telah menyuruh untuk melarikan diri. Peperangan itu akan datang, akan terjadi, tetapi sampai hari ini lebih lagi putus asa. Sampai tulang-tulang pun dikeluarkan dari kuburnya. Nah, situasi yang dilihat oleh Nabi. Tapi waktu saya membaca kembali, saya merasa ada sebagian di sini ada terang tiang tasar, ayat seperti ayat keempat. Kita kembali untuk melihat, kita melihat di ayat keempat. Beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Sederhana katakan. Allah terus berfirman kepada Nabi. Garis ini masih ada. Ayat ke-7 yang terakhir. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Allah masih ingat pada umatnya. Walaupun penghukuman itu telah ditentukan, tetapi masih ada satu garis yang masih ditinggalkan, dan Allah akan terus berfirman dan terus bertanya, mengapa kamu merasa ada kitab Taurat, kamu merasa damai sejahtera? Allah hendak dengan tegas untuk mengajar umat Yehuda, dan tetap di situ juga masih ada aktivitas, dan kalau di situ masih ada keaktifan bersama, di situ ada kesempatan untuk berubah. Di sini ada terang yang dapat kita dapatkan dalam kegelapan sini. Ada perkara masih punya kesempatan untuk didiskusikan. Hari ini yang dapat permula yang saya lihat, ada perkara tidak bisa lagi untuk dibahas kembali, seperti Raja Salomo yang terus mengajar Daud. Allah tidak lagi berkata kepada Saul, kamu jangan terus untuk mengejar dia, kamu berdemikian kamu sangat menderita. Tidak. Raja Salomo waktu dia memanggil menemukan
peramal, Allah tidak menjumpainya. Allah diam. Waktu perang mulai, dia pun mati. Jadi di sini tidak ada lagi yang bisa untuk dibicarakan dan tidak lagi mau membahas padamu dan diselesaikan. Waktu genap maka diselesaikan. Tapi di sini masih ada yang bisa untuk diperundingkan. Jadi Allah berkata, walaupun Allah berkata janganlah kamu berdoa untuk mereka. Jadi kalau tidak untuk berdoa, mengapa kamu untuk memilih aku sebagai nabi, untuk apa? Saya merasa di pasal ini satu dalam kegelapan. Tapi kita harus dengan sabar untuk terus sampai di pasal 52. Yang saya ingin katakan, walaupun seperti tidak ada lagi kesempatan, tetapi di sini masih bisa untuk diperundingkan. Mengapa kamu mencari aku? Bukankah kamu mencari aku untuk mengerjakan sesuatu? Kamu tidak boleh berdoa, benar kan? Kamu terus berdoa dan lihatlah, yaitu terus mengadakan aktivitas dengan Allah, dan aktivitas ini sangat penting. Jadi dalam seluruh bumi diliputi kegelapan untuk terus berdoa. Kemudian di poin yang ketiga dari ayat 18, di situ ratapan kepada umat yang tidak bisa dipulihkan. Sampai di sini Nabi pun sangat sedih. Di ayat 18 dikatakan, tidak tersembuhkan kedukaanku yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bungsuku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Saya percaya dengar ini adalah penerimaan dari Yeremia, sebab dia tahu ada sebagian umat Yahuda, mereka diangkut di tempat yang sangat jauh. Jadi di tempat itu dia meratap bersama dengan mereka. Di situ mereka menderita dan kata, bukankah Tuhan di Sion? Tidak adakah raja di dalamnya? Di situ melihat penderitaan mereka. Tetapi Allah di situ menyusipkan katanya, mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Jadi salah satu pihak dia meratap bagi umat, salah satu pihak Allah langsung menyisip masuk di antaranya. Jadi terus untuk maju. Ayat 20 dikatakan, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Di sini, mengapa belum datang kesembuhan luka putri bangsaku? Dia terakhir di sini ratapan Nabi dan berseru kepada mewakili mereka untuk berseru, mengapa belum disembuhkan? Saya merasa menjadi seorang nabi atau pendoa itu sulit, tidak mudah. Mungkin dari kamar ruang doa mereka di luar masih dengan kegembiraan, dengan kelimpahan mereka, bukankah sungguh baik? Seperti dalam wilayah waktu,
semua sangat gembira, dilihatnya seperti masih bisa, seperti masih oh baik-baik saja. Dari Raja Yosia 18 tahun dalam kejayaannya. Dari kebangkitan Raja Yeshua dari tahun yang kelima, sebelum tahun kelima dari Raja Yeshua dia telah dipanggil, dan salah satu pihak dia mengarah pada kejayaan, tapi di sebelah pihak lagi menuju kemerosotan. Dia di dalam dua waktu dan berdiri di antara Allah dan manusia. Salah satu pihak mengadakan aktivitas dengan Allah dan salah satu pihak dia meratap berdoa untuk Yehuda, dan semakin berdoa semakin jelas. Dulu penghakiman itu datang dari utara, tetapi di dalam ruang yang dan dia terus berdoa semakin mengerti masalah dalam kerohanian. Rupanya kerangka dari bait suci tidak bisa melindungimu. Yang kamu andalkan bukan bait suci, tetapi hadirat Allah. Rupanya ada kitab Taurat itu juga tidak ada gunanya, tetapi harus melakukan hukum Taurat itu baru ada gunanya. Dalam hati manusia jangan mengejar keuntungan, akan mendapatkan keselamatan, dan terus berdoa. Semakin jelas keadaan kerohanian dunia ini, dia di tengah-tengahnya, dan terus untuk berdoa untuk kerajaannya, dan doanya cukup kuat. Dalam Alkitab ada yang menulis, walaupun ada doa dari Yeremia, saya tidak mau mendengar. Yeremia dia orang pertama dalam wilayah dalam berdoa Allah, dan walau Allah bersabda, walaupun dia berdoa aku tidak mau mendengar, tetapi Yeremia, aku tidak peduli apa yang engkau sabdakan, aku akan terus berdoa. Jadi Allah di dalam kerajaan atau negara yang sulit, Allah terus memakai dia untuk melayani, dan kita pun harus berdoa untuk Hong Kong, atau kita berdoa untuk di seluruh bumi ini. Atau kamu berkata perangan antara Rusia dan Ukraina sampai angka bagaimana, mengapa peperangan ini akan terus besar, dan sama juga di sebelah timur tengah. Kita harus terus untuk berdoa. Allah akan terus memberikan petunjuk bagi kita, dan kita pun bekerja sama dengan Allah, dan kita mengadakan aktivitas dengan Allah, dan Allah akan memberikan yang Dia inginkan kepada kita. Kita terus beraktivitas dengan Allah dan terus berdoa, mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami menyembah Engkau sebab Engkau Allah yang kudus. Tuhan, kami juga dengan membawa hati yang taat, hati yang kagum kepada Engkau sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau masih tetap berinteraksi dengan kami dan memberikan masih ada jalan keluar yang masih bisa untuk diberundingkan, masih tetap untuk mengasihi kami. Engkau yang memberikan kesempatan memberikan kesempatan untuk kami kembali. Kami bisa untuk mendekat pada Engkau. Ini adalah sungguh besar kasih karunia-Mu, dan dengan hati yang beriman kami bisa datang di depan Engkau untuk berdoa. Ini adalah ini hak yang Kau berikan kepada kami, dengan hati yang bersyukur kepada Engkau, dan kami percaya kepada Engkau. Kami bisa datang di hadapan Engkau, kami bisa menyerahkan seluruh perkara kami kepada Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah kita. Ia sungguh Engkaulah Allah yang mengasihi dan melindungi kami. Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Mari bersama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan, aku berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Engkau Allah yang mengikat janji kepada kami. Engkau Allah yang menepatkan janji. Tuhan, janji ini bukan mengikat, tetapi ini semua untuk Kau berikan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau sungguh ya Allah yang maha besar. Kami semua mengalami keselamatan dari Engkau dan anugerah dari Engkau. Kasih setiamu melampaui segala dari yang atas. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Mohon Engkau mengampuni kami yang terus untuk mengejar dunia ini, baik itu uang, barang material. Bahkan ini kami gunakan untuk kami ingin mendapatkannya Tuhan. Tapi kami berterima kasih, dengan kasih-Mu Engkau memulihkan kami, dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau memulihkan kami, menebus kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkaulah sumber segalanya bagi kami, bukan dunia, tapi Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Mendapatkan Engkau, kami mendapatkan segalanya Tuhan. Ya Tuhan, berilah akan bisa melepaskan segalanya, agar kami bisa untuk merangkul pada kasih-Mu. Dalam doa tadi kita melihat Allah dengan kasih-Nya mengasihi kita, kasih setianya mengasihi kita, sebab Allah bersedia dengan janji-Nya untuk membangun hubungan ini. Tetapi manusia kita seperti selalu terus-menerus untuk murtad, seperti dikatakan ayat kelima, kita berpaling terus-menerus, kita menolak untuk kembali. Hati kita tidak mau kembali kepada kita. Saudara semua, kita bisa di sini merenungkan bagaimana dengan hidup kita. Apakah kita banyak kalanya kita tidak mau berpaling, walaupun kita mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan, keselamatan Tuhan kepada kita, tetapi kita terus-menerus mengulangi kesalahan kita, kita terus berulang kali kita bersalah pada Allah kita. Berulang kita menghadapi bimbingan dan mujizat Tuhan, tetapi kita keras hati, kita selalu kita lupa kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita lupa Allah yang bisa kita andalkan, satu-satunya yang menjadi andalan bagi kita. Saudara semua, mari kita kembali mohon terang Tuhan untuk menerangi kita. Adakah di dalam kita yang masih terus-menerus bersalah kepada Tuhan? Kita masih keras hati, bertegar tekuk, kita tidak mau percaya, bersandar kepada Allah kita.
Roh Kudus, mohon pada Engkau saat ini Engkau masuk kepada kami semua. Terangilah kami semua. Apakah kami berulang kali di dalam penghajaran kami tidak sadar, kami tidak mau kembali dalam kegagalan yang berulang kali, kami tidak bisa untuk belajar, kami tidak berpengertian. Tuhan, mohon terang-Mu untuk menerangi kami, agar kami lebih dalam lagi mengenal diri kami sendiri, dan juga lebih lagi mengenal apa yang kami pegang, yang tidak mau kami lepaskan. Bahkan kami lebih suka melawak, membangkang daripada menghadapi diri sendiri. Tuhan, saat ini Engkau terangi kami. Allah Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Kami tahu hubungan itu sangat penting, tetapi menghadapi harga diri, pekerjaan kami, itu yang kami utamakan. Pelayanan mengutamakan apa yang aku harga diri daripada hubungan dengan sesama. Kami tetap berkeras kepala pada pendapat sendiri, sering-sering menimbulkan keributan, pertikaian dengan rekan kami. Aku berpegang pada apa yang aku punya, aku menginginkan apa yang aku punya, baik itu di dalam rumah, dalam kerja, atau hubungan bersama. Semua itu mengakibatkan perpecahan dalam hubungan, di dalam rumah, di keluarga, di rekan kerja, menjadikan hubungan kami menjadi dingin, terpecah. Bahkan di tengah-tengah kami merasa tidak ada orang mengerti, tidak ada orang yang peduli, dan masih di situ terus memanjakan diri. Bahkan kami juga tidak mau mengadakan hubungan dengan orang lain. Tuhan, mohon Engkau tolong kami yang selalu melakukan pekerjaan yang sia-sia ini. Tuhan, mohon Engkau tolong aku agar dalam hubungan saya bisa menghargai, mengutamakan dengan hubungan baik sesama dengan Engkau, bukan apa yang aku perbuat. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, pada saat Engkau menerangi kami, sungguh ini kami berdosa kepada Engkau. Mohon Engkau ampuni kami, akan ketegar-tegukan kami. Kami hanya mau mendengar apa yang ingin kami dengar, bahkan interaksi dengan atasan kami atau ketua sel kami. Kami sering-sering merasa mereka tidak tahu akan kami, tidak mengerti. Kamu tidak mau mendengar, tidak memperhatikan apa yang aku katakan. Kamu salah paham dengan aku. Engkau jadi pada saat pemimpin berkata tentang firman, kami berkata engkau tidak mengerti, kami tidak mau mendengar. Dan ini adalah sifat kami, ini adalah sifat kami. Tuhan, pada saat ada orang berkata pada kami dengan kata yang benar, kami menolak. Kami akan melawan. Kami akan bahkan dengan menggunakan firman Allah untuk berdebat, untuk melindungi diri sendiri. Kami mau dihargai, kami mau muka. Kami tidak mau Allah, kami hanya mau diri kami sendiri. Kami mau lebih besar dari Allah. Bahkan kami, apa yang mereka katakan
pengajaran Engkau. Berulang kali kami tidak mau mendengar, bahkan berulang kali Engkau memberikan kesempatan untuk kami kembali. Kami tidak menganggap ini berharga, bahkan kami menganggap ini adalah hal yang normal yang seharusnya Allah berikan. Ya Allahku, begitu rendahnya kami. Ya Allahku, kami begitu bodoh, kami begitu rendah. Kami telah mendapatkan keselamatan dari Engkau pada saat kami mengaku dosa dan bertobat. Kami mengira kami telah dibebaskan, tetapi hati kami, adakah bertobat, sungguh-sungguh bertobat? Adakah penyesalan dalam hati kami? Ya Allahku, Engkaulah yang lebih mengerti, Engkaulah yang lebih tahu akan segala ini. Tuhan, ampunilah kami, hati kami keras. Ampunilah pertobat kami hanya pertobatan penampilan. Tidak, kami tak pernah dipikir kami untuk sungguh-sungguh bertobat, sebab hidup ini terlalu enak, terlalu merasa tidak perlu bertobat. Setiap kali bersalah, setelah Engkau mengampuni kami, kami mengulangi lagi. Baik itu dalam kesehatan kami tidak sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan kami memberikan kesempatan bagi kami untuk makan kali ini. Dan juga soal keuangan, kami tidak sungguh-sungguh mengelola yang Engkau berikan kepada kami. Kami dengan berpora-pora, dan pada akhirnya kami berkata Engkau akan menyediakan bagi kami. Tetapi Tuhan, yang kami perbuat ini tidak berkenan bagi Engkau. Di dalam hubungan, Tuhan, Engkau berfirman untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami hadapi? Kami menghadapi orang yang tidak kami suka. Kami berharap ia agar segera pergi dari kami. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami untuk meninggalkan orang lama kami. Hancurkan segala benteng-benteng dalam hidup kami ini, Tuhan.要的目的离弃我的高帆也离我多远，耶和华di dalam Engkau Tuhan ada kasih dan kasih karunia-Mu. Teguh sedang永远，耶和华你是我的神，天与地有海的高，你的慈
Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kitab Taurat. Tuhan, kami mau mengikuti dan juga melakukan Taurat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk berjalan pada kebenaran. Kami berterima kasih kepada Engkau agar kami mengenal Engkau memberikan kitab suci Alkitab kepada kami agar kami menjadikan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengubah kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami setiap orang untuk menerima firman-Mu. Kami bukan hanya mengambil kitab Alkitab atau hanya datang ke gereja, tetapi kami semua orang dengan sungguh-sungguh dengan masuk dalam hadirat-Mu dan masuk dalam hubungan-Mu. Tuhan, tolong kami tidak bisa kami mengira kami datang, kami ada Alkitab, kami bisa memiliki sesuatu, tetapi Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami bisa masuk dan mempunyai hubungan yang sejati dengan Engkau dan juga punya interaksi yang sejati dengan Engkau. Saudara, hari ini Tuhan, kita juga Allah memanggil kita agar kita mempunyai aktivitas dan interaksi yang sama dengan Allah, bukan hanya dalam perkataan, tetapi kita mengalami dengan Allah kita yang akan datang akan 40 hari doa puasa dan memanggil kita juga bersama kita untuk terkait dengan Tuhan dalam 40 hari doa puasa ini menghadapi kegelapan ini. Mungkin hidup kita juga masih dalam kegelapan, dalam dunia kita menghadapi keadaan yang gelap, tetapi Allah berkata kita untuk bangkit dan kita mau terus mengadakan beraktivasi dengan Allah kita. Kita semua kita masih bersama, kita menjadi pendoa di dalam dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Kita tetap mengadakan interaksi dengan Allah, sebab di zaman sekarang kita perlu akan kita untuk menjadi bangkit, menjadi pendoa. Kita berdoa untuk hidup kita, hati kita, mohon Tuhan untuk memberi kita punya iman dan kemampuan dan kekuatan di dalam zaman di dunia yang gelap ini. Kita tetap berpegang pada Allah dan kita tidak berserah, dan agar orang dunia bisa melihat bahwa Allah menyertai kita, hadirat Allah bersama kita. Mari bersama kita berdoa. Oh, Tuhan, Engkau menerangi dengan terang-Mu, Engkau menerangi hidup maka kegelapan sinar lewat doa dan interaksi dan terkait dengan Engkau. Tuhan, Engkau menerangi kami, Engkau membimbing kami agar kami berjalan dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Kiranya Tuhan, kami ada interaksi dengan Engkau, agar hati kami tidak tertuju pada hal-hal material. Tuhan, buang segala keserakahan kami, tetapi kami merindukan Engkau menjadi kepuasan bagi kami di dalam dunia yang gelap ini. Tuhan, kami menjadikan Engkau sebagai perantara bagi kami, dan juga kami menjadi perantara dalam keluarga, negara. Sertai kami, berkatilah kami Tuhan, apa yang kami kerjakan berhasil, dan juga berkatilah hati kami selalu terkait dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.